Halo, selamat pagi siswa dan siswi kelas 8. Hari ini kita akan memulai materi TIK dan rencananya adalah hari ini kita akan membahas atau mengulangi pembahasan soal-soal PTS atau penilaian tengah semester materi Microsoft Excel. Oke, kalian bisa buka lagi soalnya atau saya tampilkan di sini ya. Saya akan tampilkan di sini soalnya, saya tampilkan di sini soalnya dan kalian mulai menyimak materi ini dari awal sampai habis. Oke, kita akan mulai dari yang soal nomor satu. Soal nomor satu, oke, kita pertanyaannya adalah soal nomor satu waktu itu di PTS adalah manakah yang bukan extension dari berkas Microsoft Excel. Oke, pertama kita akan membahas apa itu extension. Extension. Oke, kita copy, kita taruh di Google dulu ya. Extension adalah, cari ya, tambahin ya, dalam istilah komputer. Oke, ini dia. Nah, ini dia extension. Kita buka dulu ya. Oke, kebaca nggak? Saya perbesar ya. Ini dia. Extension atau ekstensi adalah huruf terakhir setelah titik pada nama file dan menunjukkan jenis file. Berarti misalkan kayak gini ya. Kita langsung buka di Excel setelah titik. Berarti setelah kita menyimpan ya, kita titik file. Jadi extension itu gimana kita tahu nama ekstensinya itu ketika kita akan menyimpan sebuah dokumen. Itu ya hasilnya. Oke, contohnya saya buka, ini kan Microsoft Excel udah saya buka, terus saya coba save. Masih ingat ya cara save ya? Saya ulang ya, file, save, pilih di mana kita akan menyimpan, contoh di dokumen. Nah, kayak ini ya. Nah, ini dia, XLSX setelah titik. Berarti ini, ekstensi file atau file extension adalah huruf terakhir setelah titik pada nama file dan menunjukkan jenis file. Oke, berarti di Excel ini, nah ini setelah titik kan XL, berarti ini filenya file XL. Oke, kita lanjut. Kita udah tahu ya extension itu apa. Oke, ini saya cancel aja. Kita akan buka yang udah saya cari ini. Kita akan buka ini. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu, manakah yang bukan extension dari berkas Microsoft Excel? Yang bukan ya. Oke, nah, oke, kita buka. Nah, ini dia berbagai macam jenis ekstensi di Microsoft Excel. Nah, XLX ternyata ada ya, XLX itu ada. Yang B ya, nih format buku kerja Excel XLSX itu ada. Kemudian kita cari lagi nih yang yang A ini ada nggak nih, XLS. Kita cari, ini saya perbesar dulu ya. Oke, ini saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, ini dia ya, X. Yang B ada kan ya. Nah, kita cari lagi yang A. Yang A ada nggak ya? Nah, yang A juga ada ternyata nih. Buku kerja Excel 97 sampai 2003 masih menggunakan ini ya, format file penyimpanannya. XLS. Berarti itu ada jawabannya. C. XLTX. Kita cari ada nggak di sini? XLTX. Ada nggak ya? XL. Mungkin dia. Coba cari pelan-pelan aja. Oke, ada. Berarti XLTX itu ada. Format file untuk menyimpan Excel dalam bentuk template atau lembar makro. Ini kayak gini ya. Kayak itu template. Template. Nggak tahu nih, kan kurang kurang E nih. Oke, berikutnya yang D, XLLX. Nah, kayaknya sih nggak ada ini ya. Bukan kayaknya lagi, memang nggak ada ini. Lihat ya, XLX, XLSM, XL. Semuanya L-nya satu. Kalau double L ini kayaknya nggak ada ya. XLX, XML, LSML, XLAM, XLA, XLW, XLR. Oke, nggak ada ya. Berarti jawabannya adalah yang bukan, atau manakah yang bukan extension dari berkas Microsoft Excel? Berarti jawabannya adalah yang
Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Fasilitas pada versi Office sebelumnya yang posisinya digantikan oleh Excel option adalah, nah, Excel option ini yang mana sih, Pak? Kita buka dulu ya. Excel option, berarti kita buka Microsoft Excel. Oke, Excel option ada di file. Ketik aja file, kita klik, nah kita ke bawahin, kita scroll ke bawah. Nah, dia option. Oh, sorry. Ini yang di Excel option itu, sorry, pada versi Office sebelumnya yang posisinya digantikan oleh Excel option. Oke, berarti posisi sebelumnya itu adalah Excel option. Kita buka dulu yang ini ya, sorry ya. Sekarang yang saya punya itu versi tahun 2016. 2016 atau 2017 ya, saya lupa. Oke. Versi Office yang sebelumnya itu di 2007, karena pembaruan kan 97 2003. Nah, yang terbaru adalah 2010 sampai ke 2016. Itu versinya masih agak mirip. Kalau 2007 udah berubah, terutama di Office buttonnya. Saya coba cari di Google ya. Kita lihat. Kita akan lihat perbedaannya yang saya punya yang tadi ya tahun 2010 ke atas. Nah, dan ini yang tahun 2007. Nah, tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini ya. Kelihatan ya. Perbedaannya lihat ya. Ini tampilan Microsoft Excel tahun 2007 ke bawah. Ini tahun 2007 ke bawah. Lihat ya. Nggak ada file ya. Kita buka Excel. Di Excel yang saya punya, ini ada file. Kalau kalian lihat yang di sebelah eh, yang di atas, yang Excel bagian yang atas, di situ ada file, ada home, insert, page layout. Nah, kalau di yang tahun 2007 ini ya hanya ada apa namanya, gambar ini nih, kotak warna-warni ya, nggak ada file ya. Ini namanya Office button, sesuai namanya nih ya, biasanya ini Office button, lalu home, insert, dan seterusnya. Belum ada menu file. Itu tahun 2007 ke bawah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti yang dimaksud versi sebelumnya adalah versi tahun 2007. Itu maksud versi sebelumnya, sesuai pertanyaan ini ya. Fasilitas pada versi Office sebelumnya. Nah, Office sebelumnya berarti karena ada dua pembaruan, tahun 2007 ke bawah dan 2010 ke atas. Ada dua. Ini yang terbaru 2010 ke atas. Nah, berarti yang 2007 ke bawah sebelumnya. Namanya Excel option. Buka ya, Excel option. Bentar, ini saya kelas dulu. Nah, ini dia. Ini ya, kelihatan nggak ya? Saya perbesar lagi. Oke, nih. Di Office button ini, kalau yang terbaru diganti dengan menu file. Nah, kalau di tahun 2007 masih seperti ini ya. Ini namanya Office button. Oke, di Office button di menu sebelumnya namanya adalah Excel option. Lihat ya, di situ Excel option. Berarti yang kita jawab pertanyaan nomor 2, fasilitas pada versi Office sebelumnya atau Office tahun 2007, yang sebelumnya itu Excel option. Ini kan Excel option. Oke, lihat ya, Excel option. Nah, di tahun 2010 sudah menggunakan, kita sama ya. Kalau tadi Office Google, kita sekarang kliknya menu file, kita scroll ke bawah dulu. Nah, ini dia, ganti menjadi option. Oke, nah kayak gini, sama. Cuman pas udah tampilan awal, apa namanya, akhirnya sih ada Excel option juga. Cuma maksudnya mungkin tampilannya aja kali ya. Oke, jadi fasilitas pada versi Office sebelumnya yang posisinya, berarti ini berkaitan dengan posisinya. Fungsinya sama, fungsinya sama, tapi berkaitan dengan posisinya saja. Jadi sebelumnya yang posisinya digantikan oleh Excel option adalah, jawabannya adalah D, option. Ingat ya. Kalau di tahun 2007, yang ini tahun 2007 tidak ada menu file, adanya Office button. Dan di Office button ini dulunya namanya di sini, menu ini, di menu yang paling bawah namanya Excel option. Sementara di
tampilan Microsoft Excel 2010 ke atas yang sudah menggunakan menu file, oke, posisi digantikan dan namanya berubah hanya menjadi option. Seperti itu. Hanya posisinya saja, tapi fungsinya sama. Ini kan muncul, ketika saya klik muncul Excel option. Sama ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 3. Dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel terdapat split window. Perbedaannya adalah, oke, split window adalah split itu artinya dalam satu layar, kalau dalam satu jendela, dalam satu window itu bisa menampilkan dua lembar ya, semacam itu, dua lembar seperti itu ya. Contoh saya ini kan lagi kebuka nih, ini Excel Word ya, Microsoft Excel. Perbedaannya adalah ya, nah ini, oke, yang pertama A tidak ada bedanya, B punya dua vertikal dan horizontal. Ini saya kuning, ini jawabannya ya. Setelah window display yang selalu tidak bisa di zoom, setelah window display tidak bisa di zoom. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau kata yang A tidak ada bedanya, kita coba split. Cara split bagaimana? Kita pergi ke menu view. Pada menu view, ingat ya, kita klik view. Kan ada review, ada view. Kita klik view. Kemudian cari yang namanya split. Nah, ini dia, split. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Dalam satu window ini kotak ya. Satu kotak window itu jendela, kotak jendela aplikasi. Window Microsoft Word, nih saya buka yang Word. Terdapat dua, kayak gini ya. Misalkan saya scroll, nah satu-satu dia. Oke, tadi yang A bilang tidak ada bedanya. Ini di Word. Kita akan coba yang di Microsoft Excel. Kita coba yang di Microsoft Excel. Kita buka Excelnya, kita split, sama, di view. Kemudian cari namanya split, mana split? Aduh, ini karena saya kecilin jadi kayak gini ya. Nah, ini splitnya. Split ya. Oke, kita klik split. Kita kecilin dulu kali ya, biar kelihatan bedanya. Nah, ini dia perbedaannya ya. Terlalu kelihatan ya. Saya zoom, saya zoom dulu. Nah, ini saya zoom ya. Gedenya. Nah, kalau di Word dia cuma terbagi dua ya, atas dan bawah. Tapi kalau di Microsoft Excel dia ada dua, ke kiri, ke kanan, kan satu, dua nih ya, ke kanan dan ke bawah, satu, dua, yang ke bawah ada dua nih. Kalau di sini tampilan jadi kayak ada empat ya. Sementara kalau di sini tampilan cuma ada dua. Di Microsoft Word hanya ada dua. Kalau di Microsoft Excel ada empat pembagian splitnya. Seperti itu. Artinya jawaban yang pilihan yang A dibilang tidak ada bedanya. Oh enggak, ternyata ada perbedaannya. Oke, berikutnya yang kedua, opsi yang B. Microsoft Excel punya dua split, vertikal dan horizontal. Nah, ini kenapa menjadi sebuah jawaban yang tadi? Kalau yang Word cuma ada vertikal. Vertikal itu artinya atas dan ke bawah. Horizontal itu kiri dan kanan. Seperti itu. Kalau kita lihat di Microsoft Word nih, yang ini yang ada di atas saya, Microsoft Word cuma ada dua, yang vertikal, atas dan bawah. Sementara yang di Excel ada atas bawah, ya lihat ya, kelihatan ya, ini kan ada dua yang aktifnya, ada empat yang aktifnya. Satu, dua, tiga, empat, empat ya, atas bawah, kiri, kanan, itu dia. Oke, selanjutnya kalian kita bahas aja ya. Yang C, setelah window di split, Microsoft Excel tidak bisa di zoom. Oh, oke, kita coba. Ini setelah kita udah split, coba kita zoom, arahnya zoom di sini ya, di paling bawah, ini zoom ya. Coba. Oh, ternyata bisa kita zoom. Berarti jawaban C salah. Kemudian yang berikutnya, yang D, setelah window di split, Microsoft Word tidak bisa di zoom. Kita coba lagi. Ini kita zoom ya. Ini zoomnya sama di paling bawah sebelah kanan ya. Kita zoom. Oke, ternyata bisa di
Zoom. Jadi jawaban untuk nomor 3 dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel terdapat split window. Perbedaannya adalah yang B. Microsoft Excel punya dua, split vertikal atas dan bawah dan horizontal kiri dan kanan. Itu dia jawaban untuk nomor 3. Kemudian berikutnya nomor 4. Oke. Nomor 4 pertanyaannya adalah perbedaan apa lagi dalam split window Microsoft Word dan Microsoft Excel? Oke, kita bahas satu-satu. Perbedaan apa lagi di pertanyaannya adalah perbedaannya apa lagi? Setelah window di split, Microsoft Excel tidak bisa di zoom. Tidak ya, ternyata tadi bisa di zoom. Oke, berarti A salah. Yang B, setelah window di split, Microsoft Word tidak bisa di zoom. Tidak juga, ternyata Microsoft Word bisa di zoom. Berarti jawaban B salah. Kita cek yang jawaban C. Setelah window di split, zoom semua window Microsoft Excel akan sama, sedangkan Microsoft Word bisa berbeda. Maksudnya seperti ini. Ini yang kita udah split di Microsoft Word yang ada di atas, ada dua ya, satu, dua, atas dan bawah. Saya zoom yang bagian atas dulu. Yang pertama ini ya, bagian atas, saya zoom. Oke, ini atas. Nah, yang bawah baru saya akan zoom juga. Oke. Nah, beda ya. Kalau di Microsoft Word, yang atas dan bawah bisa berbeda ya. Tuh, berbeda setelah di zoom. Sementara kita buka Excel. Kalau Excel setelah kita zoom sama dia. Ikut semua dia. Split bagian atas dan bagian kiri kanan juga ikut ter zoom seperti itu. Sama ya, tidak ada bedanya. Jadi, jawaban nomor 4 adalah C. Setelah window di split, zoom semua window Microsoft Excel akan sama. Akan sama. Ini dia. Sama ya. Tuh. Ini kan yang udah saya split nih. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Setelah di split. Split itu artinya dibagi. Ya, split itu dibagi. Oke. Setelah di zoom akan sama. Ini benar ya. Hasil splitnya semuanya sama-sama bisa di zoom. Kalau di Word, sedangkan Microsoft Word bisa berbeda zoom. Yang tadi ya, ini yang bagian atas saya zoom, saya perkecil, yang bagian bawah saya perbesar. Nah, itu dia. Jadi jawaban nomor 4 adalah C. Yang D dibahas nggak? Kalian aja ya. Setelah window di split, zoom semua Windows Microsoft Word akan sama. Oh, enggak. Itu aja udah salah. Ternyata beda. Kalau di Microsoft Word itu beda-beda. Yang bagian atas dan bagian bawah berbeda ketika di zoom. Sedangkan Microsoft Excel bisa berbeda zoom. Kebalikannya. Oke, jadi jawaban nomor 4, perbedaan apa lagi dalam split Windows Microsoft Word dan Microsoft Excel? Jawabannya adalah yang C. Oke, pertanyaan berikutnya. Fungsi tombol scrolling sheet tab. Fungsi tombol scrolling sheet tab. Oke, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Yang dinamakan, ini saya hilangin dulu ya splitnya ya. Splitnya saya hilangin dulu. Oke. Yang dimaksud tab sheet tab atau tab sheet ya. Ini yang di paling bawah. Kalian baca ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Ini namanya tab sheet. Oke. Pertanyaannya apa? Fungsi tombol scrolling sheet tab adalah oke. Fungsinya ya, berarti ini dia scrolling. Yang ini ya, yang kiri dan kanan. Lihat ya. Kan 1, 2, 3. Nah, ini ada berikutnya nih, tapi nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Coba kita klik nih ya, yang scrollingnya ini. Nah, ternyata ada 9. Ada lagi nih, muncul nih, sheet 9. Saya scroll lagi ada sheet 10. Terus lagi ada 11. Oke, berarti fungsi tombol scrolling sheet tab adalah yang kita coba baca yang A. Untuk menampilkan isi sheet tertentu. Hampir bisa dibilang seperti itu. Oke, kita simpan dulu. Yang B, untuk menambah atau menghapus sheet. Enggak. Tadi kita enggak menambah atau menghapus ya. Kita hanya menampilkan saja. Berarti yang B salah. Yang C,
Untuk menampilkan sheet yang disembunyikan, di hide, sheetnya di hide. Menampilkannya benar. Oke, kita simpan dulu aja. Yang kemudian yang D, untuk menggulung pemunculan tab sheet yang tidak terlihat. Menggulung, seperti itu ya. Itu namanya menggulung ya. Oke. Kalau saya memberikan jawaban adalah D, untuk menggulung pemunculan tab sheet yang tidak terlihat. Kenapa saya bilang menggulung seperti ini? Kalau tadi yang A menampilkan isi sheet tertentu, tidak perlu dengan scrolling. Kita bisa dengan satu kali klik, misalkan sheet 2, langsung kita klik ke sheet 9, seperti itu ya. Itu tertentu. Kemudian yang C, untuk menampilkan sheet yang disembunyikan. Nah, kalau disembunyikan itu kan ada dalam kurungnya tuh, di hide. Kayak gini misalkan, hide. Nah, setelah kita hide, nah sheet 2 hilang kan? Gimana menampilkan yang apa tadi? Ya kita unhide aja. Nanti sheet 2-nya muncul lagi. Nah, seperti ini. Itu caranya. Berarti yang C bukan. Kemudian yang D, untuk menggulung pemunculan tab sheet. Nah, ini kan kayak digulung ya. Nih, saya gerek. Misalkan kan digulung kan kayak digerek gitu ya. Ini ya. Bergulir dia, bergulir. Nah, seperti itu. Oke. Kurang lebih fungsinya untuk itu. Fungsi tombol scrolling setup adalah untuk menggulung pemunculan tab sheet yang tidak terlihat. Oke. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Ini ya. Saya perbesar dulu ini, seperti saya ilangin dulu ya. Oke. Nomor 6. Nomor 6. Ini ya. Nomor 6. Aduh. Berikut ini yang tidak termasuk perangkat lunak pengolah angka. Bergampang ya. Gimana kita cari aja di langsung di YouTube, Google aja, cari di Google aja. Udah langsung ketemu ya, cari. Karena kalian tidak tahu ya repot. Misalkan Lotus 123 kalian kurang mengerti, terus kayak Sprint apa, XISS apa. Kalau Microsoft Word ini udah jelas bukan, karena Microsoft Word itu adalah program pengolah kata. Seperti itu. Jawabannya jadi D. Cuman kita untuk lebih memastikan, kita buka ini ya. Kita buka Google. Kita cari ya. Ini dia. Ini saya sebelumnya sudah cari duluan ya. Seperti itu. Oh, ini dia. Macam-macam perangkat lunak pengolah angka, antara lain KSPRIT, berarti KSPRIT ada tadi ya, Start Office Calc, Open Office Calc, Genome, Genomeric, XISS. Nah, XISS ada ya. Kemudian Lotus 123, kemudian Microsoft Excel. Berarti jawabannya adalah yang D, Microsoft Word. Ketiga ini ada ya, merupakan program pengolah angka, termasuk Microsoft Excel. Oke, lanjut. Nomor 7. Tombol Office di Excel 2007, ingat, ada dua. Tombol Office di Excel 2007 diganti dengan titik di Excel 2010. Ada dua versi ya, 2007 tadi. Kalau yang 2007 tadi ingat nggak yang kotak-kotak pada warna-warni? Itu dinamakan Office Button. Tapi di Excel 2010 dinamakan tab atau menu file. Yang ini ya. Ini file. Oke, sebelumnya kita udah bahas. Ini kita lewatin aja karena ini agak mudah. Kemudian nomor 8, agar mudah diakses, sebuah tombol perintah dapat ditempatkan di mudah diakses. Oke, kita buka Excel. Agar mudah diakses, fungsi ini adalah fungsi dari Quick Access Toolbar. Ini nih, Quick Access Toolbar. Agar mudah diakses. Karena kan sebelumnya kita kayak misalkan kita mau save nih, kita mau save sebuah lembar kerja gitu kan. Kayak gini, biasanya kan kita harus klik file dulu terus save as gitu ya. Nah, agar mudah langsung aja kita klik icon di quick access toolbar nih, save misalnya. Atau kita mau buka dokumen udah pernah kita buat, tinggal kita klik open. Seperti itu. Ini ya. Quick access toolbar. Tab file bukan. Bar status itu yang ini. Bar status ada di, kita buka. Nah, bar status itu yang ini nih paling bawah. Ya.
ribbon itu keseluruhan tombol-tombol perintah. Seluruh tombol-tombol perintah yang ada di Microsoft Excel itu namanya ribbon, kayak gitu ya. Jadi ini mudah, jawabannya adalah quick access toolbar. Karena pengertian dari quick access toolbar adalah tombol perintah yang ditempatkan agar mudah diakses. Oke. Lanjut nomor 9. Gampang juga nih. Bagian jendela Excel yang berfungsi untuk menampilkan nama file buku kerja. Nah, kita buka lagi di Excel. Yang dinamakan bar judul itu yang paling atas loh. Nih, ini ada book 2 strip Excel. Ini namanya bar judul. Bagian jendela Excel yang berfungsi untuk menampilkan nama file. Bagaimana kalau misalkan kita ganti, ini kan tadinya book 2 nama filenya ya. Misalkan saya ganti jadi, saya save dulu ya. Saya taruh dokumen. Contohnya saya ganti nama Alfredo. Seperti itu. Nah, kita lihat ke atas namanya jadi alfredo.xlx strip Excel. Bagi jendela Excel berfungsi untuk menampilkan nama file. Berarti nama file yang tadi udah saya buat namanya apa? Alfredo. Itu dinamakan bar judul. Oke, lanjut nomor 10. Ini pertanyaan mudah jadi sih nggak mau terlalu banyak bahas ya yang tadi ya. Nomor 10. Perintah yang dijalankan dari kontrol jendela adalah sebagai berikut. Kecuali ya, kontrol jendela yang mana sih? Yang di paling kanan atas. Kita buka Excel ya. Nah, yang paling kanan atas yang ini nih. Yang ada lambang strip tapi ke bawah, yang underline, ini minimize, itu namanya kontrol jendela. Kemudian ada maximize, ada close. Oke, berarti selesai pertanyaan nomor 10. Perintah yang dijalankan dari kontrol jendela adalah sebagai berikut, kecuali A. Menutup jendela. Menutup jendela tadi yang close. Berarti jawaban A salah. Karena kan kecuali ya. Close itu untuk menutup jendela. Itu ada di kontrol jendela. Kemudian meminimalisasi tampilan jendela. Ada juga ini namanya minimize. Itu untuk meminimalisasi. Kemudian buka kerja baru, membuka buku kerja baru. Nggak ada ya. Di sini cuma ada minimize, maximize, dan close. Sedangkan untuk membuka buku kerja baru itu adanya di sini, di file new atau di quick access toolbar. Saya tampilkan dulu ya. Nah, yang ini ya, lembar kayak kertas kosong ini namanya new. Adanya di quick access toolbar dia, bukan ada di kontrol jendela. Seperti itu. Oke, yang D memperbesar tampilan jendela. Berarti jawabannya adalah yang C. Perintah yang dijalankan dari kontrol jendela di pojok kanan adalah sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan. Menutup jendela bagian dari kontrol jendela. Minimalisasi bagian dari kontrol jendela. Memperbesar bagian dari kontrol jendela. Nah, yang bukan adalah membuka buku kerja baru. Jadi jawaban nomor 10 adalah yang C. Oke, lanjut nomor 11. Bagian jendela Excel yang berfungsi untuk menempatkan tombol-tombol perintah disebut. Nah, yang tadi saya jelaskan ya. Bagian jendela Excel. Nah, kita buka Excel. Nah, ini namanya ribbon. Dari pojok kiri yang ada paste itu sampai editing ini, dan semuanya nih ya, dari menu home, insert sampai view, itu namanya ribbon. Ribbon adalah ini pengertiannya. Bagian jendela Excel yang berfungsi untuk menempatkan tombol-tombol perintah tersebut ribbon. Oke, ini ada sih di, kalau kalian buka catatan kalian harusnya ini kalian sudah tahu ya jawabannya. Oke, nomor 12. Sel di lembar kerja dengan alamat AB25 terletak di, oke, kita buka Excel ya. AB25. AB ini kolom A. Alamatnya AB25. Cara baca AB25 ini di mana, Pak? Di sini ya, di bar nama atau name box. Ini kan A4. Saya ketik aja nih jadi AB25. AB25. Enter. Ini dia. AB25. Ini ya, AB25 alamatnya. Jadi di sini.
saya digedein jadi saya gedein dulu ya biar kelihatan. Nah, enggak gitu ya. Nah, ya. AB 25. Alamatnya AB 25. AB 25. Berarti baris A atau B di kolom 25. Salah. Baris AB di kolom 25. No. Ini namanya kolom. Yang kiri ke kanan namanya kolom. Kalau atas ke bawah yang ada angka-angka itu dinamakan baris. Penjelasannya salah. Harusnya yang C. Kolom AB, ini kolom AB baris 25. Ini dia. Oke, jadi jawabannya adalah sel di lembar kerja dengan alamat AB 25 terletak di kolom AB di baris 25. Gampang ya. Nomor 13. Bar yang berfungsi untuk menampilkan alamat sel yang sedang aktif. Nah, yang tadi saya tunjukkan. Yang ini. Nih, ini yang sedang aktif. Kan saya kliknya AB25. Kalau saya klik ini jadi lihat AA25. Itu namanya bar nama. Kalau di sini kan pakai bahasa Inggris deh ya. Ini kita deketin itu dia. Namanya name box. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya bar nama. Oke, lanjut nomor 14. Bar yang dapat digunakan untuk mengedit data atau rumus yang ada di sebuah lembar kerja. Ini ada di sebelahnya bar nama. Yang ini. Ini namanya formula bar. Ini sebenarnya kurang tepat, tapi mendekati ya. Ini namanya bar rumus. Jadi saya bar rumus. Ini kalian boleh komplain sama saya ini, boleh banget nih. Yang paling mendekati karena untuk merubah rumus ya, namanya bar. Sebenarnya namanya bar formula. Ya, ini boleh kalian komplain ke saya. Ini namanya bar formula atau formula bar, ya. Cuman sering dikenalkan di dunia apa namanya komputer ini disebut dengan bar rumus. Tapi kalau di aplikasinya sendiri namanya formula bar. Misalkan saya pakai rumus nih ya, sama dengan untuk mencari jumlah misalnya saya ketik dulu sini 1 terus 2 2 gitu ya. Aduh, klik. Saya mencari jumlah antara 1 dan 2 saya cari dengan menggunakan rumus sum gitu ya. Jadi salah sum. Oke, buka kurung, kita blok, oke, enter. Nah, jawabannya 3 ya, 1 tambah 2 sama dengan 3 ya, gitu. Saya editnya di sini ya, misalkan saya mau edit saya mau rubah, saya mau jumlahkan bukan 1 dengan 2, tapi saya mau jumlahkan 1 dengan 4 gitu. Tinggal saya rubah aja di sininya. Tadi di AA25 ini saya hapus, saya ganti dengan yang 4, enter. Jadi semuanya salah ya, sama dengan sum buka kurung 1 dengan yang 4, enter. Nah, ini dia 5. Jawabannya 5. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ini ya, saya rubahnya di sini. Tadi saya lupa klik koma, jadi kebacanya semuanya. Jangan lupa koma dulu ya. Tadi saya lupa koma, jadi salah. Oke, berarti adanya di sini ya. Ini namanya formula bar. Tapi yang di sini adanya bar rumus, jadi jawabannya adalah bar rumus yang paling mendekati karena bar status itu adanya di paling bawah, kiri bawah. Ini ada ready circular reference ya. Bar nama itu di sebelah sini yang ada Z25 nih ya, atau tadi A1 kayak gitu ya. Itu namanya bar nama. Kemudian bar judul yang di paling atas, yang ini Alfredo. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah bar rumus. Nomor 14. Lanjut nomor 15. Kita sampai nomor 15 dulu ya, pelan-pelan nanti kalian mabuk. Ujian lembar kerja yang berfungsi untuk mengaktifkan sebuah lembar kerja adalah mengaktifkan sebuah lembar kerja. Ini mudah. Lembar kerja ya ini tab lembar kerja atau ini file ini itu tab lembar kerja, seperti itu aja. Iya, jawabannya sederhana, tab lembar kerja.
ini dia blank worksheet tab lembar kerja. Iya, ini aja file new tab lembar kerja. Lembar kerja kan maksudnya ini lembar kerja nih yang saya buka nih, Excel ini namanya lembar kerja. Untuk mengaktifkan sebuah lembar kerja ya udah tinggal di tab aja lembar kerja tadi. Kalau baru ya file new lembar kerjanya. Misalkan yang lain ya tinggal kita tab lagi seperti itu ya. Jadi jawaban nomor 15 adalah tab lembar kerja. Sebenarnya sih new sih, lebih bagus new. Ini ya, tambahin ya. Tab lembar kerja. Bagian lembar kerja yang berfungsi untuk mengaktifkan sebuah lembar kerja adalah tab lembar kerja. Udah, seperti itu. Karena kalau di kontrol kerja baru itu nggak ada sih kontrol kerja baru. Terus scroll bar itu yang ini namanya scroll, buat geser-geser kiri kanan ini namanya scroll. Bar status yang tadi ya, yang ada di paling bawah itu bar status yang ready ini paling bawah ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita pada hari ini. Kita berarti sudah membahas 15 soal. Minggu depan saya akan membahas lagi nggak minggu depan ya, besok saya akan membahas lagi sisa soal berikutnya. Masih ada 15 soal lagi. Oke, sampai ketemu di hari besok. Sekian untuk hari ini, terima kasih banyak. Jika kalian ada pertanyaan boleh kalian WhatsApp saya, atau kalian boleh juga ketik di komentar di Classroom tik ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.